Run. Yo, setelah sekian lama kita kembali lagi ya teman-teman di channel Project Gadungan ini. Nah, kali ini kita punya acara yang baru ini. Nah, dengan teman-teman saya di sini ya. Di sini ada ini dua kubu ya ceritanya ya. Ada kubu A dan kubu B. Kubu A. Belum. Kubu A dan kubu B. Kubu A. Nah, di kubu A ada, silakan perkenalan diri dulu. Nama saya Iki. Langsung nggak? Nama palsu nggak apa-apa, nama palsu. Langsung aja. Nggak usah nama asli, nama palsu boleh nama palsu. Mbak Sari. Mbak Sari, oke. Waduh, Mbak Sari nih agak susah ya. Mbak Sari. Iya, apalnya. Iya. Apalnya Ada saya Nabil. Ya, oke. Silakan di kubu B ada. Kenalin saya Nimas. Kalau malah dipanggil Thomas. Apalnya susah. Silakan. Mulina. Lina, oke. Jadi di sini ada Mbak Sari, Mas Nabil, Mas Thomas, Mas Nimas. sama Mbak Lina. Oke ya. Jadi kita kali ini acara pilot ya teman-teman ya. Ini masih awal. Jadi Episode 0. kita ini masih trial. Kalau jelek nggak tayang. Jadi ceritanya kita itu di sini bakal ada satu tema nanti. Pilih mana yang pro dan kontra. Nanti kita akan membahas sesuatu topik yang sangat sensitif, berbahaya, yang bisa memancing pertikaian di ranah TikTok dan Twitter, teman-teman. Ya. Serem banget Pak. Semuanya diserang ya. Iya, minimal hapus akun lah. Hapus akun. Oke, temanya udah kita tentukan untuk episode kali ini. Temanya adalah tapera. Gak, bukan. Ayo udah kaget beneran Pak itu. Kaget Masih hangat banget. banget soalnya. Terlalu bahaya. Kayaknya aku lebih karena aku bodoh gitu. Gak bisa ngasih argumen gitu. Karena kosong. Mbak Sari, peraturan bodoh harus ditanggapi dengan bodoh. Makasih teman-teman. Kayaknya nggak jadi upload. Agak takut ya. Oke, tema kali ini adalah tentang karakter fashion, yaitu brand dan non brand ya. Jadi kita akan pilih kubu yang mana yang cenderung setuju dengan apa? Ya sekarang kan apalagi anak sekarang ya, kayaknya anak sekarang itu brand itu sangat penting ya buat outfit sehari-hari mereka gitu kan. Ya kayak kalian ini kan outfitnya pasti dipikirkan kan. Betul. Yang Genzi ya itu. Di sini kita akan bahas itu. Jadi mana yang pro, maksudnya pro Jokowi. Masih pilot, jangan sampai pilot. minimal hilang, akun minimal tutup Kan akun. mumpung pilot kan. Jangan sampai pilot. Apa? Nanti ada yang lebih condong ke dia emang Pro brand. ya pro brand. Jadi dia tuh emang suka beli sesuatu atau mengenakan sesuatu itu yang harus branded ya, misalkan pakai merek-merek apa gitu. Ada juga yang nanti mereka nggak setuju, lebih suka pakai baju-baju yang nggak penting, brand tuh nggak penting, yang penting itu nyaman dipakai, casual, malah mungkin nggak suka sama sekali sama brand gitu, anti, jijik atau gimana gitu. Oke. Kita akan mendengarkan pendapat teman-teman kita di sini ya. Jadi langsung aja ditentukan ya, yang pro ditentuin aja. Kalau harusnya diundi sih ya, tapi tentuin aja lah. Mau diundi nggak? Mau sweet nggak? Mau sweet nggak? Usah ya. Kuis ya. Nggak usah. Kuis. Penentunya kuis. Gimana kuis? Langsung aja ya. Yang di sudut merah ini kalian akan masuk yang tidak setuju brand. Oh, apaan harus brand? Waduh. Ger Western kill. Oke. Jadi yang Mas Nabil sama Mbak Sari akan setuju akan tidak setuju dengan Udah harus brand. Kok iya, nggak harus branded maksudnya. Pakaian tuh nggak harus branded. Kalian di sisi itu ya, harus apa adanya aja. Sedangkan di sisi B, Mas Thomas sama Mbak Lina lebih setuju branding? branded ya. Jadi pakaian tuh harus branded yang keren, harganya mahal dan lain-lain Iya gitu ya. dong. Oke, kita mulai ya. Jadi saya buka pertanyaannya ya. Itu gini. Oh iya, sorry lupa. Kak, ulang-ulang.
Nggak usah ulang, langsung aja. Ini kan namanya episode pilot ya. Jadi wajar kalau ada salah-salah, teman-teman ya. Jadi ada rules-nya. Kalau cuma debat biasa nggak seru, udah banyak kan melakukannya. Kita punya formula yang belum pernah diuji sebelumnya. Jadi Apa kita tuh? nggak tahu ini bakalan seru apa enggak, tapi kita coba aja. Apa tuh? Satu-satunya channel yang menerapkan games ini, karena yang lainnya setauku belum ada sih. Yang lainnya itu cuma debat yang pro kontra di Switch. Masih. Ya. tidak dihujat. Ini ada peraturannya di sini. Jadi di tangan saya ini ada kertas ya. Kertas ini, jangan gitu ya. Kertas ini berisikan kata-kata random. Ada satu kata-kata random. Jadi kertas ini akan saya bagikan ke masing-masing tiap-tiap individu di sini ya. Mereka semua sudah memegang satu kata random masing-masing ya. Nah, fungsinya kata random ini adalah, jadi tiap tim ini kan punya satu kata random ya. Tugasnya adalah, misalkan kata randomnya Mas Nabil, itu dalam nanti proses berdebat, kata-kata yang dipegang Mas Nabil harus disebutkan sama Mbak Sari. Gimana caranya? Jadi selama berdebat itu, Harus ada kata yang keluar. nah, gimana caranya Mas Nabil memancing Mbak Sari untuk menyebutkan kata rahasia ini? Sebaliknya juga Mbak Desi juga harus gitu. Mbak Sari juga gitu. Ya, nanti dipotong ya. Jadi sebaliknya juga gitu. Jadi Nama aslinya Firsa Desari kan? Desari. Oke, nanti sebaliknya juga Mbak Sari juga harus kelihatan tuh nanti. Mbak Sari juga megang satu kata random rahasia yang cuma dia yang tahu. Saya juga tahu sih. Dan gimana caranya dia mancing dengan obrolan dan tema ini untuk Mas Nabil menyebutkan. Nanti bagi tim atau orang yang berhasil menyebutkan kata-katanya akan mendapatkan 1 poin. Poinnya di sini nanti. Ting, editor di sini. Ting, ting. Di sini bisa, juga. Nanti di sini juga. Ting, di sini juga. Ting, ting, ting. Nanti kata-katanya akan kita kasih kalian ya. Ini kan udah kita bagi, kita kasih kalian. Ini editor. Ini harusnya ganti wajah. pakai AI. Gawat, editornya kasihan editor. Nanti kata-katanya akan kita kasih. Jadi kalian yang nonton akan tahu kata-kata dari masing-masing teman-teman kita yang di sini ya. Gini. Nah, untuk peraturannya apakah sudah jelas? Harus dicoba sih, Bani pasti akan tahu kalau udah dicoba. Ayo. Ini Oke, ya gimana? Coba. Bapak ini dulu aja, trial. Bapak trial? Ya. Nanti ketebak dong katanya. Iya, Oh iya juga ya. Oh contoh supaya penonton ngerti, nggak tak kasih aja contoh. Misalkan yang kasih contoh kalian ya. Nah, Temanya tadi kan itu ya apa? Bubur. Nggak, jangan bubur yang benernya. Yang brand aja tadi. Oh, iya. Kalian kan setuju yang pakai brand ya. Misalkan contohnya kata rahasianya Mas Thomas ini adalah tempe. Oke. Dan Tempe. Iya. Nggak mau tahu kan namanya random ya, kata-kata random. Nah ini oke, jadi dia pegang kata tempe ceritanya si Mas Thomas ini. Mbak Linanya nanti dulu ya. Tapi nanti ceritanya Mbak Lina juga megang kata-kata kasih deh. Sama jangan terlalu deket. Obeng. Oke. Nah, Mas Lisa pegang satu, Mas Thomas pegang satu kata. Mas Thomas pegang satu kata tempe, Mbak Lina megang satu kata obeng. Oke. Nah, ini temanya tadi kan brand. Nah, sekarang jadi tugasnya adalah Mbak Lina harus nebak katanya Mas Thomas yaitu tempe dengan cara mancing-mancing dan sebaliknya juga. Kita kasih contoh ya. Pertama kita mulai. Kenapa kok kalian pro sama brand itu kenapa sih gitu? Coba. Saya pro sama brand. Ya. Tempe. Brain. Plesetan. Oh, itu saya samber. Makasih. Iya. Satu tim aja. Ya ampun. Saya penting sama brand itu untuk menguji keamanan dan kesehatan pengguna. Apa? Udah pasti itu. Misal di makanan, ya kan? Kita sering beli bahan makanan yang misalkan di pasar tuh nggak ada brandnya kan? Ya. Itu belum tentu bagus untuk kesehatan. Ya.
Kita cari brand makanan kesehari-hari yang ada mereknya. Misal contoh brand apa? Misal bahan apa, Mbak? Contoh Yang di pasar tadi. di pasar kan. Iya. Contoh makan pecel. Nah, itu salah kan? Nah, tapi mereka nggak boleh Bisa ngasih. jelasin lagi dong. Boleh bisa. Tapi itu mereka nggak boleh ngasih clue ya. Jadi kan nggak ketebak tuh tadi tempenya kan. Harusnya kan bisa nebak macam-macam kan. Tapi tempe nggak ketebak. Oke. Nah, Mas Thomas ini nggak boleh ngasih clue kalau jawabannya salah maupun benar gitu. Jadi Berarti tetap harus aja jalan. flash face nih, poker face lah. Power face. Kalian mau ketawa pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting nggak boleh kayak ngasih tahu. Berarti sampai aku ngomong tempe. Betul. Sampai apa Mbak Lina nyebutin kata tempe dan nanti mereka akan dapat 1 poin. Begitu juga sebaliknya yang masalah obeng tadi. Paham ya? Siap. Oke. Clear. Ya, kita tepuk tangan lagi. Udah jelas ya sama peraturannya ya. Temanya tadi brand dan no brand. Oke. Pertama kita ke sisi yang Non-brand. non brand, yang pro non brand ya. Yang setuju dengan yang nggak setuju dengan Kontra. yang kontra dengan brand. Oke. Pertama pertanyaannya, kenapa kalian nggak suka orang-orang yang pakai brand tuh kenapa? Coba. Nora. Terlalu mengagung-agungkan brand. Oke. Brand itu sebenarnya nggak harus branded karena mengikuti gengsi gitu. Yang penting bagus, higienis gitu. Kalau branded tapi cara dapetin bajunya boleh kayaknya. Misal thrifting gitu kan. Terus bikin iritasi. Terus kalau iritasi tuh kulitnya gimana rasanya? Kulitnya tuh kayak kebakar gitu kayak. Oh, kebakar. Iya kan kadang-kadang kan kayak nggak cocok gitu. Kalau Iya. orang-orang yang tidak biasa memakai pakaian branded ini, kayak no brand. Terus juga kayak misalkan sebenarnya kayak menurutku dengan adanya tidak memakai brand itu bukan berarti kita keterbelakang gitu maksudnya. Keterbelakangan. Ah. Oke. Tapi kayak misalkan kita lihat dengan sesuai quality atau overprice kayak gitu-gitunya. Soalnya kalau misalkan kita pakai yang brand sama yang non brand, lihat dulu nih bedanya apa. Memang mungkin build quality atau ke ketahanan baju. Tapi kan menurutku Bagus. sama aja semuanya. Iya. Iya. Menurut Anda sama aja. Sama aja. Jadi Sama aja ya. sama aja. Mana ini pertanyaan tuh? Oke. Gak harus apa. Gak harus keluar, benar. Tim ya. Tapi dia siap-siap. Apa ya? Ya, nggak perlu. Santai aja kan kita ngobrol aja sebenarnya. Nanti kayak patah banget. Iya, oke. Oke, ya, jadi dia udah mendapat ini. Kira-kira kalian, kenapa sih kalian jijik najis sama orang-orang yang nggak pakai brand? Parah banget najis. Terlalu menggiring, Mas. Terlalu menggiring. Kira-kira kenapa sih? Kalian tuh kenapa sih kalian? Kalian tuh kenapa sih? Kalian pro brand ya. Kenapa kalian kok jijik sama orang-orang yang nggak Yang suka? Iya, yang mereka miskin gitu ceritanya. Enggak. Enggak gitu. Nggak terima saya. Ah, sekarang aja ya. Tenang. Coba. Saya nggak bermaksud merendahkan ya. Oke. Cuman Terus apa? sabar. Anjir, ngeplek ini. Enggak, bukan Bantu temennya. Bantu temennya. bukan maksud merendahkan. Ya, cuman saya setuju kenapa Dor. harus ada brandnya gitu. Ya, kenapa harus ada brandnya? Itu salah satu buat identitas diri, memperkuat identitas diri. Nanti takutnya kalau misalkan teman-teman beli Sesuatu. pakaian baju sesuatu, jaket atau kaos yang nggak ada brandnya, misalkan baju-baju second gitu ya, baju second yang kondisinya nggak tahu kita pemakai sebelumnya kayak gimana ya kan, terus sobek-sobek, nanti dikiranya kayak semacam apa tuh? Mas. Semacam apa? Ya saya kan itu banyak yang brand. Enggak, maksudnya kayak yang brand pun ada yang sobek-sobek gitu loh masalahnya. Contohnya, Iya sih ada sih. Ada yang sobek-sobek. contohnya apa? Sebutin yang sobek-sobek. Ya, adalah suatu brand. Balenciaga ada, Balenciaga. Itu brand dari Medan itu. Balenciaga bang. Bang, ada Balenciaga, Bang. Balenciaga bang, ada bang. Udah capek lo ini.
Capek loh ini aku. Tapi kalau style kan kita kan bisa apa namanya menunjukkan jadi diri kita juga Oke. dari style itu tadi ya Oke. kan. Terus habis itu kalau apalagi kalau dipakai stylenya kita ini apalagi branded ya kan. Waktu New Year itu tahun baru. Tahun baru. Waktu tahun baru kan pasti pesta-pesta tuh kan kita harus tahunnya juga harus bagus. Ya, gitu. masuk akal. Ya kan. Terus sambil berpesta-pesta. Ya. Sambil mabok. Tahun baru aja. Tahun baru. Parah. Tahun barunya Tante. Thomas tante. Thomas tante. Tahun barunya di mana dulu? Di mana dong? Misal di Amerika kan kuat tuh budaya Oh, bener sih. minum-minumnya boleh. Di Jerman ya. Di Jerman, di Indonesia nggak boleh. Sebenarnya boleh. Hei, jangan dibelokin Kan lagi. ada cukai, boleh dong. iya. Bener sih. Disapuin sendiri ya. Nah, Oh, gitu. Oke. Nah, menurut kalian gimana? Kalian nggak merasa terganggu masalah brand itu ngasih jati diri, guys? Menurutku apa? Kalian nggak punya jati diri jadi pakai brand? Coba kasih tahu. Kalian nggak punya karakter, guys. Bukan, justru kebalikannya. Kalian pernah lihat gak sih kayak ada konten kreator yang dia bikin fashion dari bahan-bahan yang udah nggak kepake kayak gordeng gitu kayak Itu aku. Emang iya. kasut, Oke. bubble. Dibikin Nah, ini. tuh. Coba Coba, sini, coba, sini. coba, Ambil. kasih. Jangan-jangan itu dari Jin Lab. Oh iya. Ini nih. Itu jahit sendiri. Ini bahannya dari apa ini? Dari celana dong. Coba lihat, coba. Tebak harga, Celananya tebak harga, branded. tebak harga. Ayo. Ya ini kok ada garis kuning nih. Woi, Dibayar. Ini celana cowok gitu. Gawat. Nah gitu-gitu tuh mas, bahayanya kalau misalkan kita nggak pakai produk-produk yang ada brandnya, takutnya ada garis-garis kuning gitu kan, bau. Enggak, tadi itu ini tak bantu dikit ya. Aku soalnya agak setuju di sini nih. Tadi kalian tuh bilang brand itu memberi kalian identitas. Kalian nggak punya identitas gitu. Kalian nggak ada identitas, jadi harus pakai identitasnya brand. Kalian harus minjem identitasnya brand buat kalian. Ini kode lah. Iya, itu. Kayak duit aku, makasih ya, Mas. Nah, tuh tak bantu tuh. Ayo coba jawab deh, jawab. Ayo. Ya aku nih, Tim kalian dong. ayo Bulina dulu deh. Ya, ayo. Selain identitas, kan branded ini juga apa ya? Juga selain menunjukkan identitas. Enggak tahu. bantu dong bro. Aku mikir aja. Bantuin lah, temennya bantuin deh. Gimana sih? Tante. Mampu tante. Tuh, udah nih. Dia langsung ambil alih aja langsung. Nah gini aja lah, misal. Ya. Nih baju yang aku pakai sekarang nih. Oke. Apa tulisannya? Von Dutch. Von Joshua. Nah, coba baca belakangnya, coba. Apa nih? Ini nonton nih, coba. Dutch. Von Dutch Parts Supplies and Service. Nah, part supply and service. Dari kata itu kalian mendeskripsikan aku sebagai siapa? Tukang bengkel. servis. Tukang bengkel. Nah, langsung tahu kan, berarti kan. Oh identity. Ini Atau tuh- emang sebenarnya Identity awareness namanya. Ini brand penjajah. Dia Von Dutch. Enggak, guys. Ini Prof POC ya? Prof POC ya? Gawat. Penjajah kau ya. Gawat. enggak, emang sebelum buka bengkel emang buka bisnis rempah-rempah. Oh, gawat. Boleh. Tanpa memperdalam. Oke, ada lagi nggak? Ayo apa? Kayak gitu kan. Misalkan aduh. Mules. Apa dibilin? Kayak Aduh, ini wis terlalu Mulas pakai ini. Apa gimana? Nah, kalau misalkan kalian dari pakaian aja udah bisa dikenali orang, itu kan jadi keuntungan sama kita. Kecuali aku ngeblank guys sumpah.
Ya ini kalau misalkan Wishin aku sebenarnya. no brand tuh kayak misalkan kita tuh nggak harus membeli sesuatu barang tuh dengan yang high price gitu. Maksudnya dengan kreativitas kita pun juga kita bisa bikin gitu. Kayak contoh yang kayak aku bilang tadi influencer kayak Mimi Peri. Tahu Mimi Peri? Dia suka pakai panci-panci gitu kan. Nah, itu fashion gitu-gitu. Terus ada yang pakai apalagi Des yang bajunya tuh dia Tunggu. Silakan. Tapi kalau seumpama pakai panci nih di mall, orang-orang bakal apa? Kalau semua orang-orang pakai branded, kan dia kan pasti kayak liatnya lebih wah, pasti dia Oh, karena brandednya kan yang dilihat. iya branded dan pasti stylenya dong. Lah kalau semua panci nih gak ada brandednya pula, kayak gimana? Aneh. Aneh, kenapa ke mall naik pakai panci? Ayo. Ayo ke mall bukan anak mall ya kita. Anak-anak. Iya. Terus main pasar gitu. Lah kan bisa aja kayak misalkan kita mau ke Kemana? makan gitu ya. Oh nggak ada pancinya nih aja. Lalu tuh nggak ada. Gak bisa. Loh bisa. Gak bisa. Gak bisa. Kan dia bisa pakai panci, kalau aku punya pisau, terus aku iniin gitu, terus kena tangan gitu, rasanya gimana? Sakit lah. Terus kan Oh, gitu. gitu. Terus kayak misalkan peri lagi tuh Kayak kayak aneh gak sih? Ke mall pakai panci. Bawa pisau. Buat apa sih? Enggak panci. Gak gini aja, kita tarik sedikit mundur ke belakang ya. Iya. Tadi dibilangnya gimana influencer yang pakai gimana? kreativitasnya tuh dipakai gitu. Ah, Kayak- contoh. gimana? Iya, jadi contohnya yang udah disebutin tadi loh, tadi contoh Kayak- Mary atau siapapun yang kayak dia bikin dari kasur dari gorden. Gitu. Sekarang udah pernah cek komenannya belum? Belum kan? Belum. Nah, kita cek sekarang ya guys. Boleh gak? Gak boleh ya? Nggak usah dicek. Kita semua tahu lah komenannya apa. Kayak contoh kayak konten-konten tadi tuh pasti menuai kritik dari netizen gitu kan. Kayak Loh. ini Kritiknya gara Mimi Priya. Enggak, tapi kan menurutku ini kapitalis. aku lagi berusaha guys. Kapitalis. Dia lagi bridging nih. Kita kasih kesempatan. Ya. Soalnya apapun yang dibuat oleh brand besar, pasti orang lain nggak ada yang mau nyela gitu. Mau nyela gimana maksudnya? Ya maksudnya kayak tadi panci aja kalau itu dibikin sama desainer-desainer luar yang terkenal. Balenciaga tadi ya. Balenciaga. Bikin. Ya kayak gitu, Bro. Susah kayak bridgingnya guys. Semangat. Jadi tadi belum ada yang berhasil ini. Ayo. Karena terlalu Gak masuk di kepala aku gitu. Gimana? tidak bisa Soalnya dilakukan. kan misal nih kita ambil contoh yang dari Mimi Peri ini. Ya kan pakai misal dia ada yang pakai busana yang dari daun pisang gitu kan. Betul. Coba dia ke jalanan umum. Ya. Dicela orang nggak? Pasti dikira Gimana tuh gila. manggilnya gimana tuh? Dikiranya apa? Dikira Dikira apa? aneh. Aneh satu. Aneh. Dua. Ada apa lagi? Misalnya baju compang-camping udah kayak Gila. Kayak Banyak. gila ya. Iya. Oh iya. Gimana menurut kalian? Itu Gimana Padahal menurut kan kalian? nggak daun pisang doang. Nah. Ada lagi ya kan dia. Ini tektokan aja. Iya, nggak daun pisang doang ada. Gimana? Misalnya ada apa? Kayak apa? penutup. Bahannya apa? Ya, bahannya apa aja tuh? Daun pisang, terus ada apa lagi Des? Ya tapi Pemain tertekan. Kan macam-macam dia bisa Ini bisa biasanya tembak pakai ya? apa? Bulu-bulu. gorden. Nah, itu kan Bulu-bulu udah kan. tuh. Terus Iya. ada tumbuhan, terus ada Apa? panci gitu tadi. Terus ada apa lagi Des? Apa Des? Ngeblank lagi. Time out. Apa Des? Ada apa Des? Tantrum. Lempar aja dulu. Lempar aja dulu. Loh, saya sudah mau menjurus. Malah dibuat. Bulu hidung. Nah, itu ada bulu hidung. Kan saya jadi harus validasi deh. Ada bulu hidung gitu ya. Itu kreativitas intinya kayak gitu. Tapi nggak fungsional bro di keseharian. Harus yang Emang branded ada yang fungsional? Semua Ada. pasti dong, pasti. Coba Ya, kasih contoh. maksudnya kan selain itu Pasti brand pun dong. juga ada yang fungsional gitu.
gimana? Selain brand-brand yang terkenal, nggak harus, fungsional tuh nggak harus ada di brand. branded gitu. Oh, nggak harus ada di branded, tapi branded itu pasti ada fungsional dong. Karena selalu branded juga ada kain-kainnya pun juga pasti berkualitas. Ya, Branded. Terus juga waktu di Bulu hidung. Apa bulu hidung? Itu tadi dia ada. bentar, kan ada juga waktu orang-orang make stylish brandednya itu waktu karnaval kan. Nah waktu karnaval Benar. waktu karnaval Ya, bagus. ada waktu karnaval Ini apa sih ini moonwalk? Catwalk. Bisa, waktu karnaval pasti ada catwalk ya kan. Oh iya. Itu bisa buat media pengenalan Nah brand-brand. itu gimana cara ngenalinnya kalau itu? Di situ nggak kelihatan ekotnya nggak kelihatan mas. Oke, Desi mau ngomong sesuatu ya silakan. Coba. Mbak Sari Desi ya. Jadi sebenarnya bukan kita kalau non brand itu harus aneh-aneh ya. Iya, betul. Yang penting juga fungsional. Kadang tuh kayak bahkan apa sih lusuran kok mas? Itu kayak Turunan dari kayak orang waris. tua, ya kayak gitu tuh juga bisa. Terus yang penting tuh fungsionalnya, terus enak dipakai. Kadang kan kalau beli apa branded kita nggak punya uang, harus beli thriftingan yang dari luar negeri padahal itu sampah gitu. Betul, itu sebenarnya kan sampah ya, Itu sampah sampah. dari Ini Korea, saya setuju ini, dari Singapura gitu kan. Itu Nah. tuh kadang tuh bahannya tuh nggak sesuai sama kita. Misalnya kalau bikin iritasi gitu di kulit itu tuh rasanya gimana sih kalau iritasi atau kayak bikin luka gitu rasanya gimana? Perih. Sakit. Iya itu bisa. Kayak gitu. Itu kan Karena nggak cocok gitu ya ya, bahannya. maksudnya bukan soal branded atau nggak branded, yang penting nyaman gitu, yang penting sesuai style kamu. Jadi Tapi setuju boleh nggak? boleh. Nggak boleh Ada sih parah. Poinnya parah. bagus, poinnya bagus. Parah. Ayo, ini kesempatan lagi nih, ayo. Ada yang mau susah? Sama. Tadi kayak udah mau set Set. Lo. Kayak intinya bulu hidung guys. Udah paling bener. hidung gimana sih? Moderatornya ini dong, coba lurusin lagi. Ini udah Wah, terlalu ya, berantakan ya. itu udah bagus sih tadi sebenarnya. Tapi yang pertanyaanku adalah gini. Sebenarnya kalau yang non brand itu kalian pernah mikir nggak sih yang masalah kayak apa namanya recycle? Maksudnya kalian jadi non brand tuh karena, maksudnya kalian thrifting tuh karena kalian tuh nggak mau buang-buang bahan. Kan thrifting kan baju bekas Oh iya. Dijual dari lagi. Singapura, Korea dan lain-lain dikumpulin di negara ketiga kayak kita kan. Nah itu kan ada kan orang-orang yang non brand suka thrifting tuh karena dia tuh aware sama lingkungan. Mereka tuh nggak mau buang-buang kain bekas apa-apa, jadi dia tuh memutuskan aku thrifting aja, aku adopsi dari punyanya orang, dipakai gitu daripada aku beli yang baru nanti produksi buang-buang dan lain-lain. Tuh menurut kalian sampai ke situ nggak gitu? Kalau saya sih No ya. sebenarnya yang penting fit aja di badan. Yang penting fit. Jadi kalian nggak penting dong Bukan masalah nggak penting, itu. cuman Global warming, bencana alam, makanya gunung meletus, kenapa saya milih Bom nggak pakai nuklir. brand? bom nuklir. Kenapa saya milih nggak pakai brand? Iya. Alasan saya tuh pertama ya udah yang penting harga sesuai, bisa dipakai. Tapi kan impactnya banyak gitu. Yang di luar saya pikirkan juga jadinya bisa terambil. Iya mikir banget kenapa mikir. Mikir apa, Mbak? Mikir apa sih, Mbak? Jiwa kompetitif. Oke. apakah Gimana? Anda tidak takut terkena penyakit kulit karena kan itu kan pernah dipakai dan pemakaian sebelumnya kan Anda tidak tahu. Bulu hidung. Beli berapa poinnya? Tinggal di laundry, Bos. Tinggal di laundry ya. Laundry. Iya. Gimana atau aku salah mami? Tadi gimana? Kita kalau apa non brand tuh tidak peduli kita, tidak peduli. Iya, maksudnya recycle gitu. Iya. Iya, tidak peduli Ke situ nggak, arahnya ke situ nggak sih memutuskan tuh apa cuman kayak Mas Nabil cuman yang penting affordable aku make, aku bayarnya nggak usah yang mahal-mahal,
tapi aku bisa pakai nyaman itu udah cukup dan nggak usah mikir yang aneh-aneh dan gitu. Kalaupun aku nggak mikirin itu juga, tapi impactnya tuh sampai ke sana gitu ternyata gitu kan. Oh, Nggak ada yang tahu. baru sadar. Tapi brand lokal sekarang ada yang murah loh. Brand lokal murah daripada dong. thrifting. Kemarin saya beli hoodie harga 500 Loh ribu. berarti anda Enggak, temen saya. Temen saya beli hoodie. Oh temen anda. Temen saya. Oh, rawat ya. Temen saya beli hoodie 500 ribu. Ya kan? Iya. Kemahalan nggak jadi, kita ke mall aja. Kita ke mall mutusin ke salah satu brand pakaian yang terkenal yang unik-unik itu. Oh, yang unik-unik itu ya? itu. Iya. Kita Yang dari kejapanan. Nah, benar. Iya. Yang unik-unik itu ya. Iya. Kita dapat jaket dengan harga diskon tapi kerjasama dengan brand lokal. Dia Oh iya paham. bisa dari setengah harganya yang di thrift itu. Apa? Ya kan itu teman anda. Jadi kamu alias teman kamu itu Ya, teman saya itu. belanja di unik-unik itu. Iya, unik. Berarti kalian pro fast fashion ya? Apa itu fast fashion? Coba dijelaskan fast fashion. Apa ya? Yang dia tuh produksi banyak, yang penting apa kayak dia tuh. Nah, itu aku juga tadi mau arah ke situ nih. Nah, kalau fast fashion kayak brand unik, tapi bener apa enggak ya dia itu brand fast Gak apa-apa nanti dibenerin lah. Nah, itu kan Kan unik, bukan brand tertentu. itu dia terus produksi yang banyak, nggak peduli dia itu bakal habis apa enggak stoknya, yang penting produksi terus sampahnya menumpuk gitu. Nah, ternyata Apa yang tuh? dijual ke kita itu adalah sampah-sampah itu. Konspirasi. Emang iya? Emang iya guys? Unik kan? Ya unik ya. Oke, nanti Unik ya. semakin panas pembicaraannya ya. Sebenarnya ya masih ada lagi ya unek-unek dikit. Kalian pasti masih belum puas lah, masih ada yang ini, masih ada tempat. Tapi kita break dulu sebentar. Mau ada iklan lewat ya di sini. Oh, ada Nah, jadi kita persilakan iklan dulu. Yuk, tepuk tangan. Run. Kita lanjut lagi. Kita masih nyambung pembicaraan yang tadi ya. Tapi mungkin untuk memperjelas ya sebelum itu kan kita tadi bahasnya brand and non brand ya. Dan brand and non brand maksudnya ya di sini kubunya yang thrifting itu maksud kita thriftingnya itu thrifting yang ya nyari ya maksudnya thriftingnya mereka tuh nggak peduli brand. Jadi kayak nyari aja di pasar thrifting nemu sesuatu yang bagus yang cocok mereka ambil gitu. Tapi Lebih ke harga ya berarti. lebih ke harga sama model style Model, ya. style gitu. Tapi kebetulan kalau ada brandnya mereka sebenarnya nggak peduli, juga ambil aja gitu. Tapi mungkin di luar sana juga ada yang peduli, maksudnya dia nyemplung ke pasar thrifting emang nyari brand itu juga ada sih. Cuman ini kita lebih ke ininya aja lah, lebih ke kayak harusnya kok secara thrifting itu sebenarnya awalnya dulu thrifting itu ya nyari barang-barang second yang bagus gitu, nggak masih peduli layak brandnya. pakai lah. Betul. Nah kalau di sini sisi yang brand tuh lebih ke Originalitas. bener yang baru, yang brand-brand ternama gitu lah, yang harganya lumayan, yang kayak gitu lah ya. Nah, untuk memperjelas itu, oke kita lanjut ya. Sekarang aku ke ini dulu, ke kubu brand. Oke. Kalian kan pro brand ya. Yang aku mau tahu itu apa sih benda yang kalian punya, yang pernah kalian beli, yang menurut kalian tuh pricey, yang cukup pricey bagi kalian ya, entah itu baju atau itu yang ada brandnya tuh, kira-kira apa sih yang pernah kalian beli itu? Mau tahu coba apa sih? Aku sepatu sih. Sepatu. Kita boleh sebut merek kan ya? Si pleset. Boleh. Mau nyebut nggak? Balina mau nyebut nggak? Brandnya? Boleh. Converse. Wow. Kirain saya tuh yang udah pengen loncat. Songong. Loncat banget saya. Converse mahal sekarang. Iya, mahal. Lanjut. Kayaknya Converse sekarang hampir jutaan nih, 900 paling murah kayaknya sekarang. Iya, betul. Nah, jadi kalau barang aku branded, boleh nyebut ini kan ya branded. Nggak apa-apa, nggak masalah. Converse. Nah, itu kan aku Converse kan banyak nih stylenya. Betul. Nah, aku tuh beli satu style yang dimana aku tuh pakai waktu New Year, tahun baru gitu kan. Nah, waktu tahun baru aku sekalian Dijavu ya. tahun baru. Tahun baru terus ya. Iya dong.
Ya, oke. Kita kasih kesempatan. Oh, iya, boleh, Kita kasih boleh. kesempatan. Nah, tahun baru itu aku waktu pesta lagi. Party bro, party. Kita kasih kesempatan. Ya. Ayo. Lah waktu Pesta. pesta itu pasti kan ada kembang api tuh sama barongsai. Karena tahun baru Cina. Ya kan? Tahun baru Cina ada barongsai. Pantesan tadi aku kok tahun baru mulu gitu kan. Banyak bro tahun baru Islam Ada ada. mungkin barongsai. Tapi itu salah satu kita untuk menonjolkan bukan kegengsian apa ya, karena kan kita bangga tuh ada branded. Nah jadi waktu Maksudnya, New Year itu ya, kayak rewardnya kita. Jadi event-event tertentu yang harus event besar yang tempatnya kita untuk mengekspresikan itu ya. Diri, Iya. betul. Itu biar menunjukkan kalau kita tuh lebih pede. Gitu. Betul. Itu kan salah satu pencapaian juga ya. Payah kalian. Kalian nggak pernah lihat orang kungfu pakai Converse? Ada pernah lihat juga sih. Pernah nggak pakai Converse ke pasar buat beli? Pernah, jangan salah bro. Pernah. Pasarnya pasar apa ya? Agak nyeplak Pasar kembang. Kalau itu mah memang harus pakai pakaian yang bagus ya. Kontra. Ya, ada lagi. Enggak, tadi belum jawab dia. Ini kamu Belum apa? jawab Ini. apa? Aku paling Kembang api sama barongsai. Tadi. Sekarang Mas Riso. Thomas. Mas. Sekarang Mas Thomas, apa benda yang cukup pricey yang pernah kamu beli? Kalau pricey sih macem-macem ya. Cuman aku sebenarnya nggak terlalu anuin ke harga. Cuman kebetulan ini aja. Aku setuju kalau orang-orang yang yang suka brand itu biasanya mereka nggak terlalu Iya benar, peduli sama- nggak terlalu peduli sama harga. Jadi kebanyakan aku kayak kadang kaos, terus ada sepatu tuh. Aku pernah kan biasanya kalau branded kan dikenal orang, harganya mahal jutaan Ya, gitu kan. ya. Saya ada satu brand sepatu, Ya. ngedistrek aku. Ya. Nah, saya kebetulan aku ada ini lihat-lihat Instagram gitu kan. Ya. Dapat kebetulan ada brand lokal Indonesia ngeluarin brand sepatu yang kebetulan kolaborasi dengan salah satu artis ternama kita, Pak. Oke. Oh. Nah, itu aja. Kalau misalkan logikanya ya, kalau ada brand yang kolaborasi dengan artis atau seleb kan pasti harganya tinggi tuh. Ya. Nah, ini tuh collectible bisa, item. Bener. Ini tuh bisa kita dapat harga di bawah 1 juta. Kalian bayangin kan? Hah? Kok murah? Hah? Murah kan? Iya. Misalnya kita produksinya langsung di sini. mahal itu. Mahal murah relatif, Bos. Relatif, Bos. Benar. Saya bisa beli karena makannya makaroni mulu. Gak pernah nasi padang, gak pernah. Kita kasih kesempatan untuk Mas Thomas bridging. Ayo. Oh iya ya. Enggak, kalau menurutku sepatu itu penting. Ya, setuju. Walaupun branded Sepatu sih ya. penting. Kalau sepatu memang kalau menurutku dilihatnya dari build quality lah. Soalnya walaupun harga mahal tapi dia kan bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan gitu. Betul, setuju. Sepatu itu lumayan lama sih Ya, umurnya. umurnya. Tapi Kamu kok pro? Enggak, ini general. Masalah sepatu, enggak masalah. Tapi kalau misalkan kita beli kondisi misalkan sepatu-sepatu KW lah katakanlah ya, yang dia pura-puranya Converse, pura-puranya naik. Apa sih kata-katanya? Durability-nya itu agak kurang biasanya, Mas. Iya. Jadi sering rusak. Nanti dikira orang-orang kayak compang-camping sepatunya kayak Apa? kayak anak bandel, kayak sudahlah, Apa? Kayak apa? kayak gomblo. Dia sudah nebak kayak apa? Kayak apa ya? Apa kata sebelum itu dia apa? Jadi Compang kalau camping katanya. compang-camping. Kalau sepatu nggak Sepatunya- awet, compang Enggak, camping. sepatu itu kalau misalkan nggak branded atau KW itu biasanya kualitas durability-nya kurang. Kurang, betul. Jadi dia nggak tahan gampang lama rusak, kan, bener. gampang rusak, compang camping. Benar, jadi kayak apa ya? Kayak apa? Gembel. Oh, kayak gembel. Masa iya sih?
Oh iya. Takutnya tuh kayak gitu-gitu Mas. Jadi Iya, aku iya, menghindari ini kan kita belinya pakai uang ya, nggak pakai janji. Waduh, ke situ lagi. Jadi diusahakan tuh sekali beli walaupun agak mahalan dikit itu awetnya sampai turunan ke-7 gitu. Bener. Jadi bisa masuk akal sih. disumbangkan. Boleh. Misalkan udah Nah, nggak cukup. sumbangan itu dibeli sama orang-orang yang non brand, maksudnya yang thrifting. Kenapa beli? Kita kasih bos. Itu konsepnya, bro. Biarin kami tetap haus gitu. Cari gitu. Oh iya, Sama di karena kan nggak mau ya kalau Nggak mau, gengsi kita lah. gengsi. Enggak. Kita Taruh sana di non-brand pasar tuh yang sana gengsi gitu juga, bro. cari. Iya. Iya. Masuk akal. Ada ini lagi pendapat lain, silakan. Jadi waktu aku tahun baru mau pesta. Ya itu lagi kemana ini? Imlek. Kok janjian? Barongsai, Pasti ada barongsai. Bentar. Kalau kalian harus mabuk. Kalian harus mau. Kasihan kan. Iya. Kita kasih kesempatan ya, silakan. kalau kalian kan harus cari barang-barang branded nih ya. Kalau aku mah gratis aja nggak apa-apa, soalnya kita kan nggak punya uang ya. Itu tadi Berarti kalian apa? Potong tapera. Waduh. Mbak Sari, tolong Mbak Sari. Nah, misal kan Jangan nyolot saya, Mas. Kalau masalah itu. Tolong framingnya di sini aja ya. Jangan. Nanti dipotong kan. Ya, ini bridging ya, makasih. Iya. Bisa tampil stylish walaupun nggak branded gitu. Misal kayak pinter memadu padankan pakaian gitu. Misal walau dapat kayak dari lusuran tadi apa kayak Lusuran, gitu, second ya. barang second gitu. Tapi kalau punya style khusus gitu, misal udah punya style gitu kan tetap aja trendy. Apalagi kaum kita yang nggak punya uang ini Yang kayak apa? dompetnya kalau dompetnya kita kosong nih, ambil kan kemarin tuh. Kalau Gini belum- caranya belum nggak punya ada- uang kayak apa? Gitu. belum ada gajian nih ya kan. Kalau buka dompet kosong nih terus kayak kita tuh pengen nangis, kayak kena bawang, mata kita tuh rasanya kayak apa kalau kena bawang. Keren banget itu. Nah itu Kayak barongsai. Katanya gede kan. nah Barongsai. buat kaum ini dompet kosong nih cocok nih Iya, kita iya, apa itu ya Iya, nggak usah betul. mahal-mahal gitu. Hmm. Trendy. Ada yang mau ditambahin Mas Nabil? Ayo, saya mau ditambahin Mas Nabil. Mas Nabil tambahin. Kalau dari saya ya. Mas tolong Mas ya. Iya. Fokus Mas. Sorry. Masnya tolong. Ya kalau dari masalah sepatu ya saya juga agak picky sih, karena kalaupun kita tipe orang yang no brand itu kadang-kadang kalau kita salah beli itu gampang rusak. Gampang rusak kan? Iya. Nanti dikira orang kayak apa? Kayak Terlalu jauh. Rongsokan. nggak tahu dah. Ya, lanjut. Ini ada di kepala saya. Ayo kasih kesempatan dulu Mas. Jangan disela dong, jangan disela. Tolong. Aku gregetan sama yang compang-camping itu gregetan ya. Kayak compang-camping. Sepatu compang-camping loh. Ya, lanjut. Lanjut Mas Nabil. Apa? Kalian pun juga pakai brand itu paling di acara-acara tertentu kan? Maksudnya masa sehari-hari pakai brand tertentu Ada terus gitu. brand untuk yang kesehari-harian. Sandal. Iya. Oh iya ada. Ada kan? dong. Ada. Brand sandal. Brand sandal. Ah, bener. Oh iya. Ya tapi kan kayak misalkan selebihnya tuh kayak dipakai untuk acara-acara yang formal atau ada acara Misalkan acara formal apa? Misal acara formal Pesta tahun baru. Kita Lanjut. kebanyakan pakai apa? Kamu dipakai mercon, kembang api. nyoba terus ya dia. Kita kasih kesempatan dulu. Dan ketiga. Ya, Emang ini emang agak Dia- oportunis ya. Iya. Tapi Ini ada. setiap ada kesempatan tuh set Iya, gitu. set. Kepanasan. Ya. Lanjut dulu Mas Nabil. Tahan dulu Mbak, tahan dulu. Mas Nabil coba ayo. Jadi kan gini, kayak misalkan kita sehari-hari kalau pakai brand itu kan kayak sayang banget gitu. Ya makanya kita orang-orang yang kayak kita gini sayang sama barang, tapi kan kayak nggak ada menaruh hati untuk kayak sayang banget ya barang ini gitu loh. Sama aku. Tolong Mas.
Kau nggak tahu loh, di kaki. Kakinya gini nih. Lanjut. Dipotong terus ini Mas Abdul. Iya. Sekalian namanya sengaja juga dia usaha. menggagalkan gitu. Ofensif, aku mau ofensif mas. Saya mau bridging. Gak ketebak, yang penting serang ya. Iya. Ya kayak brand sendal lah kayak misalkan kayak gitu kan. Nah, Kita pakai untuk Pesta. berbelanja Kata-kata itu, gitu. Pasti kan kayak orang-orang kayak kita tuh untuk keseharian pakai barang-barang kayak sendal gitu kan, nggak mungkin barang-barang yang branded. Kayak misalkan kayak brand musik. Brand alat musik ada Yamaha itu kan yang ngeluarin piano, gitar, trompet lagi. Kulit. Iya. saya masuk dicela terus. Anda berusaha menggagalkan bridgingan saya tuh. Oke, maaf lanjut. Saya gatel soalnya ini adrenalin mas. Habis istirahat ada minum dulu guys. Diganggu terus. Ini lama-lama kayak overuse jadi nggak jadi bridgingan. Bridgingannya. Oke kita silakan. Lanjut. Ayo. Guys. Kayak kita kalau keseharian kan kayak ibu-ibu mau belanja gitu kan ke pasar beli lauk buat masak, terus beli buah, terus beli apalagi kalau di pasar itu Sayur. nah tuh beli sayur, beli lauk. Itu kan nggak mungkin pakai brand-brand yang mencolok gitu. Ada bro. Ya. Kenapa nggak mungkin? Kenapa? Nggak masalah kayaknya kalau mau beli itu pakai baju-baju brand. ini ya. Karena kita orang kampung yang julid. Saya nggak masalah sih, yang penting bridging saya itu tadi. Yang penting bridgingnya itu tolol ada tebak gitu. Yang penting bridging aja dulu. Bridgingnya itu tolol lah, tolong dijawab lah. Saya agak nambah dikit ya. Boleh. Sebenarnya punya brand atau nggak punya brand itu nggak masalah. Contoh misalkan di pasar tadi itu nggak perlu kita harus pakai yang branded itu sebenarnya nggak perlu. Ya. Yang penting pakai aja gitu. Jangan sampai compang-camping bajunya tetap dipakai. Itu kayak jadi ingetin saya kayak apa ya? Masih berusaha. Pengen bantu. Jadi pengen bantu nebak deh. Masih berusaha. Kayak ondel-ondel. Treatmentnya tidak bisa. Kayak ada tuh dulu konten kreator YouTube. Wah, ini Dia ini sempat gimana? tuh bikin konten baju compang-camping prank-prank apa ya itu ya? Ya. Oh Itu iya. prank pura-pura jadi apa itu? Jadi apa? Jadi orang bener. Oh, Pak Imbong itu tah. Ya dia ada inspirasinya dari situ, benar. Oh iya, Pak. Oh, Nah, dia tuh jadi sempet pengemis. ya Pengemis. ngemis. Pengemis itu dia suka wow. Ngemis. Amazing. Oh, dia dibayar untuk ini ya. Untuk kagum. Validasi orang-orang. Wow gitu ya. Ayo, nggak boleh dikasih tanda dong. Aku malu. Malu. Iya. Oh, mungkin Mbak Lina mau ini lagi apa bridging lagi ya boleh. Apa tadi kata terakhir? Kata terakhir dari apa? Tadi itu loh dia bikin Oh, prank. konten tentang fashion tapi gembel-gembel. Tapi bajunya Bajunya compang-camping. compang-camping. Jadi prank pura-pura jadi itu apa ya? Ya jadi pikir. pengemis tadi Jadi itu. pengemis. Ya. Nah, ada tanggapan lagi, ada tambahan lagi nggak untuk yang kayak gitu-gitu brand ya, tolong yang lagi brand itu. Tapi kamu tahu nggak itu baju compang-campingnya Mbak Imu yang dipakai mereknya apa? Tahu? Nah, harusnya tahu dong. Tahu. Apa tuh? Boleh disebutin nih. Namanya Oh, di BIM. Gini. Ya. Jadi Apa itu? jadi nama brandnya. Ya, Dari nama brandnya apa, Bil? Dasarnya manual. Oke, lanjut. Ya. Sebenarnya perdebatannya nggak, kalau kita tangkap di sini sih sebenarnya semuanya sih cukup sepakat ya, sepakat. Maksudnya Sudah disebut juga sepakat. dari yang brand sampai ke non brand thrifting itu semuanya kan ini ya, maksudnya secara alurnya itu sebenarnya nyambung gitu lah ya, hulu hilir kan itu sebenarnya kan. Yang dari brand tuh
brandnya tuh Hulu gitu kan, produsen brand Superhero yang kuat itu. apa tuh Huluk. Itu Hulk. Aduh sorry guys. Kalau kita dari tangkap pembicaraan ini ya, brand dan non brand itu cuma sekedar hulu ke hilir aja guys. Jadi kayak brand yang punya nama ini tuh dia produsen ya mahal-mahal itu, tapi ujung-ujungnya tuh setelah dipakai, dijual, terus kemana-mana nanti ujungnya jatuhnya juga ke pasar thrifting. Nanti yang pakai pun ya orang-orang yang ngeklaim non brand ini lagi gitu kan, tapi dengan harga yang affordable menurut mereka gitu. Jadi mereka nggak harus ngejar, ya bedanya cuman masalah ini aja sih, apa preferensi apa ya, mungkin prestis ya, mau nggak dibilang kalau prestis ya? Prestis itu apa? Pasti suara. Maksudnya Berharga. kita megang brand mahal itu ada kebanggaannya gitu. Oh iya. Ya, mungkin bedanya lebih di situ aja sih. Kalau yang non brand tuh nggak peduliin itu, mereka nggak ngelihat brand tuh. Sama uang mas. Kenapa? Sama uang. Sama uang, benar ya. Perbedaannya cuma Kalau masalah. nggak punya uang itu kan kita Sudah mas, debatnya sudah mas. Debatnya sudah mas. kirain masih lanjut. Udah mas, udah. Udah cukup mas. Bridgingnya udah mas. Udah mas, terima mas. Selesai nggak selesai kumpulkan mas. Ya, jadi bedanya cuma itu aja, masalah harga sama masalah prestis aja. Jadi ujung-ujungnya sama kok, tetap aja mereka juga kalau ada brand yang harganya terjangkau, stylenya cocok juga pasti masih mau pakai ya. Tapi kalau yang ini branding, yang suka brand ya karena mereka ngejarnya prestis, kepuasan, kualitas, original, mau mengeluarkan uang lebih ya itu juga nggak masalah gitu loh. Maksudnya ya kan kalau prinsip ekonomi itu kan apa? Prinsip ekonomi itu supply and demand ya. Kalau ada demandnya pasti ada yang menyediakan gitu lah intinya gitu. Jadi intinya itu sama aja lah ya. Kalian setuju semua kalau ini tuh sebenarnya sama aja, semuanya cuman masalah perspektif aja. Setuju. Ya kita tepuk tangan dulu. Masih mau debat. Enggak, aku mau setuju. Oke. Tak kasih kesempatan final statement dari masing-masing kubu ya. Siapa dulu nih? Persiapkan ini final statement. Apa nih? Ya tentang ini tadi diskusi kita ini apa yang kalian dapat? Nebak. Enggak debat, ini kesimpulan aja. Bukan jangan debat, kesimpulan aja. Setelah melakukan debat ini tuh apa sih yang kalian dapat tentang non brand dan tentang brand juga. Kalau menurut aku ya, mau brand atau nggak brand itu gimana? Benar kata Desi tadi ya. Mau Siapa? Prawi siapa? Bisa Prawir siapa? Sari. Desari. Nah, kata Mbak Sari ini kan yang penting kita bisa memadu padankan. Kayak misalkan toh kita juga yang make itu nyaman atau enggak gitu kan. Gimana cara kita cara pembawaan kitanya aja. Maksudnya ketika kita pakai brand ini tuh nyaman enggak, atau kita nggak pakai brand itu nyaman atau enggak gitu aja sih. Ya, bagus. Terima kasih. Sekarang dari kubu ini Mas Thomas dan Mbak Lina. Capek. Aduh, aku harus mulai dari mana ya? Aku bingung lagi. Yang apa yang kamu dapat dari obrolan ini tuh apa? Kesimpulan apa atau mungkin ada insight yang bagus? Kesimpulannya gini aja guys. Kalau kalian emang suka barang-barang yang branded, pastikan sebelum kalian membeli atau memilih itu kalian pikir-pikir dulu lah. Karena ini kan brand-brand kan kadang harganya nggak masuk akal ya. Betul. Nah, kita harus bijak-bijak memilih yang mana yang pantas dibeli, mana yang enggak, mana yang bisa dibeli, mana yang enggak. Jangan sampai kita karena FOMO, Bagus. ya, Bagus karena banget. FOMO memaksakan diri kita untuk Nah, Compang-camping. iya, compang-camping. Enggak harus itu. Mending compang-camping kalau misalkan FOMO. daripada pinjol ya. Daripada pinjol bagus. Jadi Iya. compang-camping. Jangan biasakan pinjol guys, kalau bisa jangan sampai pinjol. hindari. Kalian tahu nggak sih utang pinjol itu udah berapa triliun ya kalau nggak salah 6 kemarin, 6,7 triliun. di Indonesia, gila sih itu. Jangan sekali-kali jangan sampai pinjol guys. Apalagi untuk barang-barang yang kayak Nah, apalagi Ya. itu barang-barang yang cuman bikin kalian FOMO, maksudnya tongkrongan kalian pakai iPhone semua. Wah, aku pengen nih pinjol beli iPhone, jangan guys, jangan. Pakai Xiaomi aja udah nggak apa-apa. Xiaomi, Redmi nggak apa-apa. ini ngevideoin pakai Xiaomi loh. Aduh sih. Pinjol. Dan ini spill ketahuan. Dari spill. Mas Thomas. Iya, juga ada iPhone nih. Ada Kalau iPhone juga. terjerat pinjol bikin gila ya.
bikin compang-camping. Masih berusaha. Oke. Ada tambahan lagi dari Mbak Lina sudah cukup atau mau tambahan lagi? Udah sih. Udah cukup ya? Oke. Kalau gitu debatnya sudah selesai. Kita semua sudah mencapai kesepakatan bersama ya. Musyawarah mufakat. Musyawarah murah sawah ya. Kita udah sepakat semuanya damai. Nggak usah lah kalian debat-debat masalah maksudnya ceng-cengan brand ini brand itu, kalian beli ini nggak usah lah, itu sama aja semua. Kalau aku yakin semua yang non brand atau yang mungkin saat ini masih nggak punya duit lebih juga, kalian kalau punya nanti pasti kalian mau kok beli pasti. Kalau kalian punya banyak rezeki pasti kalian mau beli iPhone kan, nggak mungkin enggak lah itu. Ya, itu fase hidup guys. Jadi kalian ini aja jalanin aja lah gitu. Kalau emang sekarang masih belum bisa beli branded, ya kita akalin gitu kan. Kalau suatu saat jika kalian banyak dapat uang 271 triliun, kalian bisa beli yang macam-macam juga nggak apa-apa. Ya gitu. Oke. Nabung guys. Nabung. Hey! Oh ya, uang tapera buat beli rumah mas. Rumah keong. Tidak branded dong pastinya. Saya tidak branded juga ya, nggak ada tuh. Pokoknya jangan sampai FOMO guys. Ya. Tapi kalau nggak salah kita kalau ikut tapera tuh rumahnya tuh Ayo. pakai batu bata Supreme. Batu bata Supreme guys. Aduh. Iya. Satu batangnya 350. Oke, kita sudah selesai. Kita sekarang lanjut reveal quiznya. Quiz. Dari sini Siapa dulu? sudah berhenti, tidak ada bridging, tidak ada tebak-tebakan. Oke, kita reveal kata-kata tiap orang ya. Yang pertama kita akan reveal kata-kata punyanya Mbak Sari. Enggak. Oke, Mbak Sari, nanti kata-katanya ada di situ, kalian bisa lihat kan di sini. Nah, di depan. Apa tuh? Oh, peri. Iya, Mbak Sari kata-kata rahasianya adalah perih. Ya. Dan berhasil disebutkan sama Mas Nabil sekitar 2 kali kayaknya ya. Kayaknya 2 kali. Nanti kita cek ulang lagi. Ada kok nanti di videonya harusnya muncul. Bikin luka gitu rasanya gimana? Perih. Sakit. Perih. Ya, Kena bawang mata kita tuh rasanya kayak apa? Kalau kena bawang. banget itu. Nah itu. Kayak barongsai. Terus untuk kata-kata yang Mas Nabil bisa di-reveal? Ada, masih ada nggak? Ada. Pasti udah disuruh Mbak Desi. Ting, nanti nah, pas di sini Sayur. seting, di sini muncul seting gitu. Oke, kata-katanya adalah sayur. Nah, kalau seingatku tadi sempat tersebut juga sayur sekitar 1 kali kayaknya kalau nggak salah. Sekali. Beli buah, terus beli apalagi kalau di Pasar. pasar itu. Sayur. Nah, tuh beli sayur, beli lauk. Berarti hari ini tim optimis. sini mendapatkan 3 poin. Respect. Oke, terus kita reveal kata-katanya Mbak Lina dulu. Coba hadap sana sekalian Mbak. Sobek lagi guys. Ya, Mbak Lina adalah kata-katanya adalah trompet. Astaga, kesebelah dia. Tahun baru. Pesta. Barongsai. Party terus, Bro. Barongsai party, mabuk. Trompet. Nah, tapi uniknya trompet itu tersebut waktu dia heckling. Aku kaget, Pak. Iya. Kaget aku. Kaget. Jadi dia nyebut pas apa? Alat musiknya gitar, ini nih trompet. Sebut ya. Ngintip ya? Anda ngintip ya? Enggak lah. Oh, ngelanjutin nebak gitu ya? Nebak. Asal nebak ya? Iya, trying terus aja. Yang penting ini ya. Nah, makanya kok kenapa tiba-tiba bisa ini ya? Itu kalau di istilah Islam istiqomah ya. Istiqomah ya. Ikhtiar. Ya, ini udah datang nih orang yang ngitungin tadi. Jadi kalau nggak salah ya karena dia kayaknya nyebutin trompetnya 1 ya? 2 apa 1? 3 nggak sih? Enggak. Nah, kita 2 kali nyebut trompet. Iya ya? Emang iya ya? Nah, kita lihat. Ya yang benar nih. Benar. Ya. 1 kali kesempatan, jadi nggak berkali. Ini kan 2 kali, tapi jeda lama. Iya. Oh, di 1 kesempatan ya? Oh iya, nggak bisa. Kalau di 1 kesempatan maksudnya no. trompet nggak dihitung banyak. Nambah dong. Nggak akumulatif dong. Kemarin piano, gitar, trompet lagi. Ya, jadi dapat poin 1. Oke, sekarang Mau nambahin tapi wis gak iso heckling, susah. Oke, sekarang kata-katanya Mas Risop bisa di-reveal. Ini guys. Itu apa sih? Iya guys, kelihatan nggak? Salah. Kata-katanya gembel. Apa disebut tadi? Iya nyebut. Iya, sabar.
Tenang. Memasukkan segala referensi. Paimong, Paimong. compang-camping ya. Ondel. Tadi Gembel nih sebut berapa kali ya? Sekali juga ya? Lebih dari satu Bu ya. Lebih dari satu. Ini cuma sekali. Aku ingatku sih, dua. Ingat dua. Nyebutnya ada 2 kali deh kayaknya. Compang-camping. Benar, jadi kayak apa ya? Kayak apa? Gembel. Oh, kayak Gembel. Masa iya sih? Tadi itu loh dia bikin prank. konten tentang fashion tapi gembel-gembel. Berarti totalnya 3 sama ya? Tiga sama. Wes, berarti nggak ada yang menang. Oke. Karena kita nggak tahu pemenangnya, untuk menentukan siapa pemenangnya di episode pilot debat-debat ini diputuskan dengan cara sweet. Ya, silakan tentukan satu perwakilan untuk sweet. Mau berdiri apa? Jadi kelihatan nggak framingnya? Duduk aja ya. Duduk aja. Ini berarti Aku ini pengen sweetnya yang kiri sweet Indo, yang kanan sweet Wah, Jepang. susah. Wah, tambah susah. Ikutnya susah. Sweetnya yang Sweet Jepang aja. Catcalling. Kayaknya sweet Jepang gini aja, gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Berapa kali? 2 kali deh. 3 kali deh. Kalau seri baru 3 kali. Oh iya. Ya. Tuh. 1, 2. Ah, 1. Dengan yang dulu yang benar. Tak hitungin. Oh iya. 1, 2, 3. 1 Oh iya. kosong. 1, 2, 3. Sini. Ketukan ya. 1, 2, 3. Pemenangnya sudah muncul, teman-teman. Tidak. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok pro. Bridgingan saya percuma, bridgingan saya. Percuma saya nyogok. Barongsai. Percuma saya nyogok. Barongsai. Mana tadi tulisannya apa? Kita harus ngomong apa? Lupa dong. Oke. Ya, gimana? Pilih di situ aja. Bisa nggak pilih di situ? Oke. Masih belum hafal, teman. Apas lagi. Belum hafal, maklum lah ya. Gimana? Seru nggak episode pilot kita? Kalau seru, kalau rame kita bikin part 2-nya. Ya, kalau rame kita bikin lagi, nanti talentnya akan yang lain-lain lagi guys. Itu masih banyak nih teman-teman kita di sini. Ya, kalau ada ide saran tema bisa dikomen di bawah sini ya. Atau mungkin kayak gamenya nih kayaknya mendingan ditambahin atau apa gitu. Ya benar. Pokoknya kalau ada saran kalian tulis aja, pasti nggak kita baca. Ya kita baca lah, kita lihat. Kita balas juga guys. Ya langsung dari HP ku loh guys. Kalian tahu referensi itu nggak sih? Iya. Tahu nggak sih referensi itu? Nanti langsung dibalas dari HP ku sendiri pribadi guys. Ini. Ya oke. Ya. Jadi kalau semoga kalian semuanya menikmati. Terima kasih untuk teman-teman kita di sini. Tepuk tangan. Terima kasih untuk Mbak Sari, Mas Nabil, Mas Thomas, sama Mbak Lina. Makasih sudah meluangkan waktu. Ya mungkin lain kali lain episode kita akan cari talent yang lain. Kalau ada yang masih mau membantu juga boleh kita kesini lagi. Kalau kalian bisa request guys, kalau kalian tertarik sama salah satu dari teman-teman ini mau muncul lagi di episode selanjutnya, komen di bawah. Nanti bisa lah kita. Nanti saya speak sedikit bisa. Nanti saya speak sedikit bisa ya. Oke kalau gitu terima kasih sudah saksikan video-video kita yang lain. Kita jangan lupa nanti kalau nggak salah kita akan bikin konten apa? Jamming. Gadungan jamming. Itu nanti isinya kita ngover lagu gitulah ya. Tapi kapannya nggak tahu. Coming soon tungguin aja. Nanti akan segera ada, kita akan cover lagu gitu rame-rame. Oke, kalau gitu sekian. Terima kasih semuanya. Jangan dibuat serius. Ini cuman podcast gadungan.